Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada. Untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk, yang kini berstatus pemain Bologna FC. Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamedan. Terdapat pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia, bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan, karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar. Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney Van Hooijdonk. Tapi meskipun Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia, apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media, salah satunya adalah Referensi Maluku, mengatakan kalau ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus, yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi, apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Menyala Erick Thohir. PSSI cari striker grade A, Sydney Van Hooijdonk jadi target utama naturalisasi timnas. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A, dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini. Itulah sebabnya Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A. Dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran kualifikasi Piala Dunia berlanjut. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya. Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk sepertinya berhasrat untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Lagi pula Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia saat ini memang membutuh striker grade A untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Dan Sydney Van Hooijdonk merupakan pilihan yang tidak keliru, apalagi ia adalah anak dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, khususnya dari Maluku. Sydney adalah pemain dengan silsilah dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam kariernya hingga saat ini.
Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Respons Erick Thohir soal Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi respons soal kabar yang mengatakan bahwa Maarten Paes dapat membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Kabar tersebut pertama kali diucapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo saat kunjungan di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Menpora mengatakan bahwa Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September mendatang. Semenjak diungkap Dito, kabar ini sontak ramai jadi sorotan. Pasalnya, pecinta sepak bola tanah air memang sangat menantikan kehadiran Paes di timnas Indonesia untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Respons Erick Thohir terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengaku sudah menanyakan langsung kebenarannya kepada Erick Thohir. Menjawab pertanyaan tersebut, Erick Thohir mengatakan bahwa pada bulan September, Maarten Paes belum pasti bisa dimainkan. Adapun saat ini PSSI masih terus berusaha agar kiper 26 tahun tersebut segera berseragam merah putih. Yang terpenting saat ini, kata Bung Ropan, Maarten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Sekarang tinggal perpindahan federasi saja yang masih alot. Here we go. Kiper Ado Den Haag Ferran Ali Negara bisa bela timnas Indonesia tanpa naturalisasi. Kiper muda Ado Den Haag Ferran Ali Negara ternyata memiliki paspor Indonesia. Hal itu membuatnya bisa langsung memperkuat skuad Garuda tanpa naturalisasi. Ferran Ali Negara menjadi perbincangan karena sedang berada di Indonesia. Menariknya, ia bertemu dengan orang PSSI, Arya Sinulinga. Bukan hanya itu, Ali Negara juga berjumpa tenaga ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamadan. Bahkan di Instagram, kiper berusia 14 tahun ini melakukan latihan di Jakarta. Walau begitu, kedatangannya di Indonesia bukan untuk trial untuk masuk timnas Indonesia U16. Ferran Ali Negara mengaku berlibur di kampung halamannya, Serang, Banten. Adapun Ferran Ali Negara sendiri sejatinya bisa langsung membela timnas Indonesia U16 tanpa naturalisasi. Pasalnya, ia masih memiliki paspor Indonesia. Hal ini terungkap via unggahan Instagram @nusantara_ballers. Postingan itu menunjukkan bahwa Ali Negara sedang memegang paspor Indonesia. Hal ini wajar karena orang tua Ferran Ali Negara juga berasal dari Indonesia. Kakek dan neneknya juga berasal dari berbagai daerah seperti Serang, Manado, Malang, dan Surabaya. Sebelumnya, nama Ferran Ali Negara juga sempat diajukan Hamdan Hamadan ke Nova Arianto untuk timnas Indonesia U16. Akan tetapi, Ferran Ali Negara masih belum masuk pemain yang dibawa oleh Nova Arianto untuk Piala AFF U16. Hanya ada 2 pemain keturunan yakni Matt Baker dan Lucas Rafaeli. Saat ini, Ferran Ali Negara berkarier di Ado Den Haag Junior.
Artinya dirinya adalah junior dari pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat Timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat.